Jadi begini sahabat, zikir itu tidak akan pernah bermanfaat bila hati kita masih menyediakan makanan-makanan syaitan, ya, yaitu iri, dengki, dendam sama orang, benci sama orang, dan lain sebagainya. Ya, itu harus dihilangkan supaya zikir kita bermanfaat. Itu sahabat. Karena ketika sedang memburu makanan, ya, setan ataupun jin itu tidak akan pernah takut dibentak oleh zikir apapun. Jadi hilangkan rasa-rasa benci, dendam, terus iri dan lain sebagainya. Itu hilangkan sahabat ya, supaya zikir yang kita zikirkan setiap hari ya, itu bermanfaat buat diri kita. Tapi pada kenyataannya bukanlah syaitan atau jin yang menggoda kita, tapi kitalah yang menggoda jin dengan berbagai macam penyakit hati yang kita derita. Itu sahabat. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat subscriber semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita berjumpa kembali. Sahabat-sahabat subscriber semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf nih para subscriber semuanya. Ya, saya belum sempat upload video karena banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar jam. Sahabat-sahabat subscriber semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya terhindar dari mara bahaya ya. Kemudian juga selalu diberikan kesehatan ya, karena ini cuacanya lagi musim hujan ya. Bagaimana di sana sahabat-sahabat semuanya ya? Mungkin rata ya musim hujan, bulan September Oktober ya udah mulai hujan. Nah baiklah sahabat, saya akan sedikit membahas dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kemarin bertanya ya mengenai, nantilah akan saya bahas. Tapi sebelum itu sahabat mari kita bersolawat terlebih dahulu ya. Yang berada di rumah, para subscriber semuanya, kita boomingkan sholawat ya, gemangkan sholawat terus dimanapun kalian berada, sahabat-sahabat berada ya, kita terus bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak di hari kiamat dikumpulkan ya, mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul,
Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika salawatullah alaika ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah sahabat ya. Baik ya, mungkin banyak orang-orang yang bertanya, katanya kenapa sih saya ini padahal sering berzikir, sering bersolawat, kemudian sering berbuat baik ya, terus juga sering sodako, sering sholat 5 waktu, bahkan sholat sunahnya pun tidak ketinggalan. Tapi kenapa sih banyak gangguan-gangguan jin ya, entah di rumah, entah dalam diri saya, emosinya dan lain sebagainya ya, itu masih banyak gitu tuh gangguan-gangguan dalam jiwanya ya, sering ditampakin katanya, kadang orang itu ya begitulah, banyak masalah ya, pokoknya hal-hal di luar nalar yang dia temui. Nah jadi itu sahabat, padahal rajin zikir, rajin sholawat, rajin ngaji, terus sholat sunnah nggak pernah ketinggalan ya, sholat 5 waktu juga, bahkan 4 waktu, tapi kenapa masih banyak gangguan? Nah jadi begini sahabat, ada suatu kisah ya, Al-Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh seseorang, bukankah setan itu terusir oleh zikir-zikir? Kenapa saya selalu berzikir tapi setan tidak pernah terusir? Al-Imam Ghazali menjawab, setan itu seperti anjing. Jika anjing itu kita hardik, ya, anjing itu akan lari menyingkir. Nah, jika kita di dalam diri kita terdapat ataupun di sekitar kita, ya, jika di sekitar kita terdapat makanan-makanan anjing, ya, itu walaupun anjing sudah lari menyingkir, ya, tapi ketika kita lengah, ya, anjing itu pasti akan menghampiri kita, bahkan akan mengintai kita. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Begitupun dengan zikir, ya. Walaupun kita memperbanyak baca zikir, sholawat, terus sholatnya tidak pernah ketinggalan, sholat sunnahnya tidak pernah ketinggalan, ya. Tapi kalau di dalam diri kita masih menyimpan makanan-makanan syaitan, ya, itu pasti setan itu akan mengintai kita, ya, akan selalu mengganggu kita, ya, dengan caranya sendiri. Tuh sahabat, ya. Artinya apa makanan-makanan yang ada di dalam diri kita, di sekitar kita? Yang pertama adalah sifat iri, sifat sombong, terus sifat dengki, sifat benci. Nah, itulah makanan-makanan bangsa jin di sekitar kita. Nah, kalau kita masih iri sama orang, ya, walaupun kita rajin sholat, rajin ngaji, dan sebagainya, rajin berbuat kebaikan, ya, tetap bangsa jin ataupun syaitan itu akan tetap mengganggu kita. Jadi begini sahabat, zikir itu tidak akan pernah bermanfaat bila hati kita masih menyediakan makanan-makanan syaitan, ya, yaitu iri, dengki, dendam sama orang, benci sama orang, dan lain sebagainya. Ya, itu harus dihilangkan supaya zikir kita bermanfaat. Itu sahabat. Karena ketika sedang memburu makanan, ya, setan ataupun jin itu tidak akan pernah takut dibentak oleh zikir apapun. Jadi hilangkan rasa-rasa benci, dendam, terus iri dan lain sebagainya. Itu hilangkan sahabat, ya, supaya zikir yang kita zikirkan setiap hari, ya, itu bermanfaat buat diri kita.
Tapi pada kenyataannya bukanlah syaitan atau jin yang menggoda kita, tapi kitalah yang menggoda jin dengan berbagai macam penyakit hati yang kita derita. Itu sahabat. Ya, jadi itulah jawabannya ya, kenapa kita selalu berzikir tapi tetap aja diganggu bangsa jin. Kita sering bersolat, berbuat baik ya, berbuat kebaikan segala macam, sering melakukan sholat sunnah tapi masih diganggu oleh jin ataupun syaitan. Itu karena ya kita di dalam diri kita masih punya penyakit hati ya, mungkin iri dengan orang, dendam sama orang, benci sama orang dan lain sebagainya. Itu sahabat. Mudah-mudahan itu bisa mewakili jawaban saya. Mungkin banyak orang yang bertanya mengenai hal tersebut. Padahal di rumahnya sering sholat, sering ngaji, terus sering dibuat majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi masih saja di rumah itu banyak keanehan, kejanggalan, di luar nalar dan lain sebagainya. Ya karena mungkin di dalam diri kita masih ada rasa benci, rasa dendam sama orang, rasa iri sama orang. Itu kita hilangkan. Yaitu sahabat. Nah, kita perbanyak baca sholawat. Ya sahabat. Kita saling menyayangi sesama yang makhluk di muka bumi ini. Ya, bahwasanya irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama. Sayangilah siapapun yang ada di bumi, maka menyayangimu zat yang ada di langit. Ya, mudah-mudahan kita semuanya di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah sahabat, ya mungkin itu saja sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan kemarin yang belum dijawab. Ya mudah-mudahan itu mewakili jawaban dari saya. Ya, semuanya kebenaran semuanya milik Allah. Kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.